Terung adalah salah satu jenis sayuran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Sayuran yang satu ini biasanya digunakan sebagai campuran beragam menu hidangan. Namun tidak sedikit pula konsumen yang mengonsumsi terung segar sebagai lalapan. Secara umum, terung dibedakan dari bentuknya. Ada yang lonjong dan ada pula yang bulat. Bila terung lonjong dimanfaatkan sebagai campuran sayur, maka terung bulat biasanya dijadikan lalapan. Selain renyah, terung bulat juga punya sedikit cita rasa manis. Terung seukuran bola pingpong ini, bagian atas buahnya berwarna hijau tua. Sedangkan bagian bawah buah didominasi warna putih. Mengusahakan terung cukup menjanjikan. Dalam 1 hektar penanaman, per musim tanam rata-rata dapat dipanen sebanyak 60 ton. Dengan harga jual Rp2.000 per kilogram saja, maka hasil penjualannya mencapai Rp120 juta. Budidaya terung juga berlangsung singkat, hanya 2 bulan sudah dapat dipanen. Bila Anda tertarik menekuni usaha terung, tentu Anda harus piawai dalam melaksanakan tahapan budidayanya. Tanaman komersial yang satu ini butuh cara dan saat budidaya yang tepat agar produksinya optimal. Untuk itu, diperlukan varietas terung yang jelas daya produksinya dan dapat diterima pasar. Di pasaran, ragam benih terung yang ditawarkan sangat banyak. Namun, tidak semua merek benih memberi jaminan keberhasilan baik saat dibudidayakan maupun dipasarkan. Tidak sedikit jenis terung yang dihasilkan petani sulit dijual karena hasil panennya tidak disukai pasar, berpotensi hasil 50-70 ton per hektar. Sebagai informasi tambahan, varietas Jano F1 adalah terung bulat atau terung lalap. Sedangkan Kania F1 adalah terung lonjong berwarna putih. Varietas lainnya adalah terung lonjong dengan warna buah ungu. Terung umumnya dapat ditanam pada lahan yang berada di dataran rendah sampai dataran tinggi tergantung varietas yang digunakan. Pada varietas Jano F1, penanaman bisa dilakukan dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Sedangkan varietas Kania F1 hanya cocok dibudidayakan di dataran rendah. Sementara varietas Laguna F1, Largo F1, Lezata F1, Milano F1, Mustang F1, Turangga F1, dan Yumi F1 dapat ditanam pada dataran rendah sampai dataran menengah. Karena itu, agar tanaman dapat tumbuh optimal, usahakan mendapat lokasi tanam sesuai rekomendasi tersebut. Selain ketinggian tempat, ketersediaan sumber air dan akses jalan ke lokasi patut dipertimbangkan. Poin ini diperlukan guna memudahkan pelaksanaan kegiatan budidaya seperti perawatan tanaman maupun pengangkutan sarana produksi dan hasil panen. Untuk memperoleh hasil panen optimal, terung hibrida mesti dibudidayakan secara intensif. Oleh karena itu, setelah lokasi penanaman ditentukan, lakukan pengolahan lahan tahap demi tahap. Lahan digemburkan dengan cara ditraktor, dibajak, atau dicangkul. Tiap bedengan kemudian ditaburi kaptan atau dolomit. Kebutuhan kaptan disesuaikan dengan tingkat keasaman tanah. Pada bedengan juga diberikan pupuk organik sebanyak 20 ton per hektar atau rata-rata 1 kg per tanaman. Ditambah insektisida karbofuran sebanyak 20 kg per hektar atau 1 gram per tanaman. Tambahkan juga pupuk dasar kimia pada bedengan. Jumlah pupuk kimia dihitung berdasarkan kebutuhan pertanaman, yaitu Bokasi dan SP36 sebanyak 30 gram serta ZK 30 gram. Pupuk kimia ini ditaburkan pada alur di tengah bedengan dan tidak diaduk. Usai pelakuan pupuk dasar, bedengan ditutup dengan tanah secara merata. Dan permukaan bedengan pun dirapikan. Sediakan media semai berupa campuran tanah dan kompos dengan perbandingan 1:1. Kemudian media semai tersebut dimasukkan ke dalam pot tray dan benih siap disemai. Selama masa semai, dilakukan penyiraman secara rutin setiap hari. Setelah 7-10 hari setelah semai, benih sudah mulai berkecambah.
Bibit yang siap dipindah tanam adalah yang sudah berdaun dua atau berusia 25 sampai 28 hari setelah semai. Jarak tanam ideal bagi terung adalah 50 sampai 70 cm untuk jarak dalam barisan dan 80 sampai 90 cm untuk jarak antar barisan. Pada tiap bedengan dapat dibuat 2 baris tanaman. Bibit kemudian dimasukkan ke dalam lubang tanam. Sebaiknya dilakukan pada sore hari dan juga dibarengi dengan proses penyiraman untuk mencegah tanaman menjadi layu. Garis besar pemeliharaan tanaman terung meliputi penyulaman, pengairan, penyiangan gulma, perompesan, pemupukan susulan, dan pengendalian hama penyakit. Penyulaman perlu dilakukan pada tanaman yang gagal tumbuh atau mati. Proses penyiraman dapat dilakukan secara berkala 2-3 kali sehari pada saat musim kemarau. Sedangkan di musim hujan, penyiraman dilakukan minimal 1 hari sekali. Penyiraman secara berkala ini dilakukan sampai tanaman dapat beradaptasi dengan baik, yaitu sampai usia 15 HST. Kegiatan perawatan lainnya yang mesti diperhatikan adalah penyiangan gulma. Tahapan ini ada baiknya dilakukan secara rutin minimal 3 kali dalam seminggu. Kebersihan kebun akan membantu tanaman terhindar dari serangan hama dan penyakit. Capaian hasil yang optimal pada budidaya terung akan diperoleh salah satunya dengan pemupukan yang berimbang. Oleh karena itu, dosis dan waktu aplikasi pupuk susulan juga mesti tepat diberikan. Pemupukan susulan diberikan pada usia 7 HST, 14 HST, 21 HST, 28 HST, 35 HST, 42 HST, dan 50 HST. Urea tablet diberikan di sekitar tanaman 5-7 cm dari batang. Pada musim hujan, pemupukan dilakukan dengan cara ditunggal di tengah antar 2 tanaman, bang daun, kutu daun, aphids, dan ulat buah. Sedangkan penyakit utamanya adalah layu bakteri, virus kuning, dan busuk buah. Untuk mengantisipasi serangan hama dan penyakit, sebaiknya dibuat jadwal penyemprotan. Penggunaan insektisida atau fungisida sebaiknya tidak terus-terusan menggunakan satu bahan aktif. Proses panen dilakukan pada pagi dan sore hari agar buah tetap dalam kondisi segar. Tanaman terung dapat dipanen selang 4-6 hari sekali sampai buah habis. Jumlah hasil panen yang didapat berbeda-beda tergantung varietas yang diusahakan. Sedangkan terung lalap dan terung lonjong putih rata-rata berpotensi panen sebanyak 45-60 ton per hektar.